kuasai. Baik, kita lanjutkan untuk sub yang kedua, yaitu sujud tilawah. Ini adalah sub 1. Sekarang sub 2 adalah sujud tilawah. Oke, untuk pertemuan kali ini IPK-nya yang Bu Yani bahas hanya sampai 5 karena ini materinya cukup banyak, makanya tidak langsung saya selesaikan untuk untuk sujud tilawahnya. Kita nanti selanjutnya kita bahas di pertemuan selanjutnya. Baik anak-anak, untuk sujud tilawah di subbab 2 ini ada 5 yang akan kita bahas pada hari ini. Pengertian sujud tilawah, baik itu pengertiannya nanti tilawah itu sendiri apa, terus pengertian sujud tilawah menurut istilah itu apa. Yang kedua, hukumnya sujud tilawah itu apa. Ketiga, dalilnya yang memerintahkan kita untuk sujud tilawah itu dasarnya apa. Yang nomor 3.4 adalah apa syaratnya orang untuk sujud tilawah. Sing nomor 3.5 adalah rukunnya sujud tilawah itu apa. Oke, kita kupas satu-satu. Rukun sujud tilawah di 3.5 ini terakhir. Nanti seterusnya kita teruskan yang minggu yang akan datang. Baik, kita satu-satu ya. 3.1 adalah pengertian sujud tilawah. Kamu sering mendengar ya kalau ada pengajian. Untuk acara kedua adalah pembacaan tilawatil Quran. Tilawah. Sudah sering mendengar tilawah? Tilawah itu dari bahasa Arab, artinya adalah bacaan. Berarti di sini adalah maksudnya adalah ketika kita itu mendengar atau membaca. Mendengar ketika kita itu sholat, membaca ketika kita itu sholat sendirian ataupun kita menjadi makmum belum sholat. Paham? Sekarang saya ulang lagi. Tilawah itu artinya adalah secara bahasa adalah bacaan. Berarti 3.1 pengertian sujud tilawah itu apa? Sujud yang dilakukan seseorang. Kon sujud itu kapan? Kita itu diperintahkan untuk sujud. Sebabnya karena satu, ketika kita mendengar atau membaca ayat-ayat sajadah di dalam Al-Quran. Berarti orang ini kudune syaratnya kudune orangnya kudu suci. Loh kok bisa? Nah berarti ketika kita mendengar, berarti ketika kita adalah dalam sholat sendirian atau mungkin kita menjadi makmum, itu mendengar. Kalau kita membaca berarti kita ini sedang membaca atau membaca Al-Quran. Berarti kalau membaca Al-Quran di sini adalah bisa juga di dalam sholat maupun di luar sholat. Ini nanti prakteknya juga lain caranya. Artinya bagaimana cara mempraktekannya nanti kita minggu depan. Baik ya, saya tekankan lagi, sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan seseorang ketika orang itu mendengar atau membaca
ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran. Bukan sajadah ini loh ya, sajadah buat sholat ya, ayat-ayat sajadah. Ayat-ayat sajadah itu nanti ditengeri, ditandai. Nah, nanti kalau kamu pas membaca Quran, kok nanti kamu menemui seperti tanda yang saya terangkan nanti, berarti ayat itulah namanya ayat sajadah. Karena dalam Al-Quran itu jumlahnya ada 15 ya, ayat sajadah. Quran itu 30 juz, hanya 15 saja. Di mana itu nanti kita bahas di belakang. Nah, sekarang orang kalau diperintahkan sujud tilawah itu berarti hukumnya berarti apakah wajib atau sunnah? Di sini diterangkan hukum sujud tilawah adalah sunnah, sama dengan sujud sahwi. Nah, sekarang dalilnya yang memerintahkan dalam sholat maupun kita membaca itu apa? Di sini dalam hadis. Ini dasarnya hadis. Oleh karena itu kita baca bersama-sama. Buku kalian dibuka halaman 6, itu di situ ada bacaan atau dalil mengenai sujud tilawah. Di bawahnya hukum sujud tilawah itu ada dalil. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bin Umar qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Umar ia berkata. Saya ulang. Ani bin Umar qala. Dari Ibnu Umar ia berkata. Apa yang dikatakan oleh Umar? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqra'u alaina surata, beliau Nabi membaca surat yang mana dalam surat yang dibaca oleh Nabiullah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fiha sajadah, di dalam ayat yang dibaca itu ada ayat sajadahnya. Terus bagaimana? Nah, ketika Nabi itu ceritanya itu dalam khutbah Jumat, itu ceritanya asal usulnya begini. Pada hari Jumat pas khutbah, Nabi itu membaca ayat Al-Quran. Nah, suratnya itu surat An-Nahl ayat 16. Di dalam surat An-Nahl itu pas Nabi membaca bacaan itu ada ayat sajadah. Lah, oleh Nabi setelah membaca itu beliau langsung sujud. Melihat Nabi ini sujud, makmum yang melihatnya juga ikut sujud. Berarti makmumnya mengikuti imam. Imamnya itu kok Nabiullah itu kok mempraktekkan sujud tilawah, maka makmumnya pada mengikuti. Maka ketika kita sholat berjamaah, imamnya kok membaca surat-surat sing di dalamnya itu ada ayat sajadah, kok imamnya langsung sujud tilawah, maka kamu sebagai makmum mengikuti imam juga. Jangan imamnya sujud tilawah kamu menunggu berdiri saja. Karena namanya kan makmum. Makmum itu adalah mengikuti gerakan imam. Kalau lain lagi kalau sholat sendirian. Kalau sholat sendirian maka kamu terserah. Tapi ketika kita menjadi makmum, apapun yang dilakukan imam kita mengikutinya. Gitu ya. Saya ulang, ketika imam ketika membaca surat di dalamnya ada sajadah dan imamnya langsung sujud, makmum yang dilakukan adalah mengikuti imam. Paham? Nah, sudah. Di sini setelah Nabi itu membaca ayat sajadah, fayasjudu, Nabi sujud. Maka wanas judu, dan kami pun yang makmum lainnya mengikuti Nabi sujud. Hatta ma yajida ahaduna, hingga tidak ditemui salah satu kami ini mau diajab hati tempat untuk sujud. Saking akeh wong sing Jumatan. Ya. Lah seandainya kita itu sholat sendirian tidak sujud tilawah, boleh enggak? Boleh, tidak berdosa. Tapi seandainya kita ini melakukan, namanya tadi kan hukumnya apa? Sunnah. Maka kalau kita melakukan hukumnya adalah kita akan mendapat pahala. Tapi jika kita tidak melakukan ya tidak berdosa karena tidak wajib. Paham ya? Yang nomor 3.4 ini
syarate. Berarti syarate wong sujud tilawah berarti satu kudune suci, tidak boleh wong haid, karena wong haid tidak boleh megang Quran, tidak boleh membaca Quran. Orang haid juga tidak boleh sholat, maka syarate suci. Yang nomor 2, menghadap kiblat. Pas sholat menghadap kiblat. Pembaca Al-Quran disunahkan menghadap kiblat. Yang nomor 3, menutup aurat. Orang yang sholat pasti menutup aurat. Jika terbuka saja, sholatnya tidak sah. Demikian juga ketika kita membaca Quran, seyogianya pakaian yang kita pakai pun harus tertutup. Artinya yang menutup aurat. Yang nomor 4, syaratnya ketika kita membaca atau mendengar ayat sajdah. Saya ulang, siapa orang yang syaratnya ini untuk melakukan sujud tilawah, syaratnya orang itu suci, baik itu suci dari hadas maupun najis. Yang kedua adalah menghadap kiblat, sholat menghadap kiblat. Seyogyanya orang membaca Quran menghadap kiblat. Yang nomor 3, kudune wonge adalah menutup aurat. Yang nomor 4, ketika mendengar atau membaca ayat sajdah. Syaratnya ada 4, harus ingat. Rukunnya sekarang 3.5 terakhir. Yang namanya rukun itu adalah suatu yang harus dikerjakan. Ya, jika tidak maka tidak sah. Oke, sekarang rukunnya itu ada di buku kalian ada 5. Niat, ya. Niat sujud tilawah. Niatnya bagaimana, Bu? Nah, di buku kalian tidak ada. Maka saya tulis di papan tulis ini, kamu tulis di buku kalian niat sujud tilawah. Oke, ditulis di buku kalian karena di buku LKS tidak ada. Niat sujud tilawah. Nawaitu, aku niat. Sujudat tilawati, sujud tilawah sunnatan lillahi ta'ala. Oke ya. Nawaitu sujudat tilawati sunnatan lillahi ta'ala. Sekarang kita praktekkan, ya. Pas kita membaca Al-Quran, ya, kita ambil satu di buku kalian, ya. Ini ya, niat sujud tilawah, nawaitu sujudat tilawati sunnatan lillahi ta'ala. Ya. Untuk materi hari ini, niat rukunnya sujud tilawah sudah saya sampaikan, sama niatnya juga, karena rukun itu tadi ada niat, ya. Rukun nomor 1 adalah niat, niatnya adalah nawaitu sujudat tilawati sunnatal lillahi ta'ala. Setelah itu nanti baru kita mempraktekkan setelah pertemuan ini nanti. Oke, baiklah anak-anak, untuk pertemuan pertama ini saya cukupkan di sekian. Oke, berarti pertemuan pertama ini sudah ada 10 indikator. Soalnya Bu Yani berarti nanti jumlahnya ada sama 10. Jika kamu menguasai ini, insya Allah biji kamu, nilai kamu fikih pertemuan pertama ini harusnya adalah di atas KKM semuanya. Kalau sampai kok nanti di bawah KKM berarti kamu tidak melihat video ini dan juga kamu tidak membaca, ataupun kamu hanya melihat soalnya saja tanpa melihat bukunya. Ini sangat fatal sekali. Jangan langsung mengerjakan soal, tapi videonya harus diperhatikan, bahkan nanti subscribe-nya harus diklik dan dikomen itu. Karena nanti kalau kamu melihat videonya, prakteknya kamu tahu, tapi kalau nggak lihat videonya, kamu nggak tahu bagaimana prakteknya. Paham ya? Karena ini adalah semuanya pakaian video, jadi tidak tatap muka.
Oleh karena itu kamu harusnya melihat videonya biar paham materi di buku, prakteknya yang sudah disebutkan dipraktekkan Bu Yani, kamu tahu. Paham ya? Oke, untuk pertemuan pertama kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.